Halo semuanya, welcome! Di film dokumenter ini, kita akan menjelajahi 7 hewan purba yang berhasil bertahan hidup hingga saat ini. Hewan-hewan purba ini memberikan kita informasi berharga tentang sejarah kehidupan di bumi. Ikutlah bersamaku saat kita mempelajari fakta-fakta unik dan sejarah evolusi mereka. Perjalanan kita dimulai di Samudra Hindia dengan ikan coelacanth, makhluk yang tidak berubah selama lebih dari 400 juta tahun. Ikan ini, dengan siripnya yang berdaging dan garis keturunannya yang kuno, dianggap punah hingga ditemukan kembali pada tahun 1938. Sirip coelacanth yang bercuping dan kerangka tulang rawan menghubungkannya dengan vertebrata darat. Fosil hidup ini mendiami gua-gua laut dalam. Gerakannya yang lambat dan kebiasaan nokturnalnya membuat mereka sulit ditemukan. Tubuh mereka yang kokoh dan sisik yang tebal mencerminkan asal-usul mereka yang kuno. Coelacanth dapat bertahan hidup di lingkungan dengan oksigen rendah dan menggunakan organ elektroreseptif untuk navigasi dan mendeteksi mangsa. Meskipun tangguh, coelacanth sangat terancam punah karena penangkapan ikan di laut dalam. Melindungi mereka sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang sejarah evolusi kita. Dengan melestarikan coelacanth, kita melindungi mata rantai hidup ke masa lalu planet kita. Kita sekarang berpetualang ke perairan pantai Amerika Utara dan Asia Tenggara untuk bertemu dengan kepiting tapal kuda. Makhluk lapis baja ini telah menjelajahi planet kita selama lebih dari 450 juta tahun. Kepiting tapal kuda lebih dekat hubungannya dengan laba-laba dan kalajengking daripada kepiting sejati. Darah birunya yang mengandung Limulus amebocyte lysate, LAL, sangat berharga untuk pengobatan modern. Tes LAL untuk racun bakteri dalam vaksin dan peralatan medis memastikan keamanan pasien. Namun, permintaan industri biomedis akan LAL telah berdampak pada populasi kepiting tapal kuda. Jutaan ditangkap setiap tahun untuk diambil darahnya, meningkatkan kekhawatiran tentang kelangsungan hidup jangka panjang mereka. Upaya sedang dilakukan untuk mengembangkan alternatif sintetis untuk LAL. Melindungi makhluk purba ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka dan kontribusi mereka terhadap pengobatan. Garis keturunan kuno dan kepentingan medis mereka menjadikan mereka harta karun sejati planet kita. Perjalanan kita membawa kita ke Selandia Baru, tempat kita bertemu dengan tuatara, reptil yang telah menyaksikan pecahnya benua. Ciri-ciri anatomi unik tuatara, seperti tengkoraknya yang diapsit, menghubungkannya dengan dinosaurus dan burung. Jambulnya yang berduri, dan mata ketiganya menambah penampilan prasejarahnya. Tuatara berumur panjang, dengan beberapa individu hidup lebih dari 100 tahun. Metabolisme mereka yang lambat dan tingkat reproduksi yang rendah berkontribusi pada umur panjang mereka. Namun, hilangnya habitat, predator yang diperkenalkan, dan perubahan iklim mengancam kelangsungan hidup mereka. Upaya konservasi termasuk restorasi habitat, pengendalian predator, dan program penangkaran. Memastikan kelangsungan hidup tuatara sangat penting untuk nilai intrinsiknya dan wawasan yang diberikannya tentang evolusi reptil. Reptil purba ini adalah peninggalan hidup dari masa lampau. Kita sekarang menjelajahi dunia tumbuhan bertemu dengan Ginkgo biloba, pohon yang telah teruji oleh waktu. Pohon ini, dengan daunnya yang berbentuk kipas yang khas, telah menghiasi planet kita selama lebih dari 200 juta tahun. Ginkgo biloba adalah anggota terakhir dari ordo Ginkgoales yang masih hidup. Daunnya yang unik dan ketahanannya terhadap polusi, hama, dan penyakit menjadikannya fosil hidup sejati. Ginkgo tumbuh subur di lingkungan perkotaan di mana pohon lain kesulitan. Di luar ketahanannya, pohon Ginkgo biloba memegang tempat khusus dalam pengobatan tradisional. Penelitian modern menegaskan khasiat obatnya, termasuk efek antioksidan dan neuroprotektif. Saat ini, pohon Ginkgo biloba ditanam di seluruh dunia karena keindahan dan ketahanannya. Kehadiran mereka berfungsi sebagai pengingat hidup akan keterhubungan kehidupan dan kekuatan alam yang abadi. Kita menyelam kembali ke lautan untuk bertemu dengan Nautilus, makhluk yang telah mengarungi lautan selama lebih dari 300 juta tahun. Cangkang spiral Nautilus memberikan daya apung dan perlindungan. Ruangan-ruangannya yang dihubungkan oleh sifungkel memungkinkannya untuk mengontrol daya apung. Tidak seperti kerabat cumi-cumi dan gurita mereka, Nautilus mempertahankan cangkang luarnya.
Banyak tentakelnya yang ditutupi lekukan lengket, menangkap mangsa dan membantu pergerakan. Nautilus adalah pemburu nokturnal, memakan krustasea, ikan, dan invertebrata lainnya. Terlepas dari garis keturunan kuno mereka, populasi Nautilus menghadapi ancaman dari penangkapan ikan yang berlebihan dan kerusakan habitat. Upaya konservasi, termasuk pembatasan perdagangan dan kawasan lindung laut, sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Melestarikan populasi Nautilus memastikan peran vital mereka dalam ekosistem laut. Perjalanan kita membawa kita ke hutan tropis yang lembab untuk bertemu dengan cacing beludru, makhluk yang tidak berubah selama lebih dari 500 juta tahun. Cacing beludru, dengan kulitnya yang lembut dan banyak kakinya, berasal dari ledakan Kambrium. Mereka memiliki teknik berburu yang unik, lendir. Cacing beludru menyemprotkan lendir lengket dari nozel di dekat mulut mereka untuk menjerat mangsa. Mereka kemudian memberikan gigitan berbisa untuk melumpuhkan tangkapan mereka. Cacing beludru adalah predator nokturnal, berburu serangga, laba-laba, dan invertebrata lainnya. Terlepas dari penampilan primitif mereka, mereka menunjukkan perilaku sosial yang kompleks. Betina memberikan makanan dan perlindungan kepada anak-anaknya. Melindungi cacing beludru dan habitatnya sangat penting untuk melestarikan garis keturunan unik mereka. Mempelajari mereka memberikan wawasan tentang evolusi awal kehidupan di darat. Tujuan terakhir kita adalah Taman Nasional Wollemi di Australia. Tempat kita menemukan pohon Pinus wollemi, pohon yang dianggap punah jutaan tahun yang lalu. Penemuan Pinus wollemi pada tahun 1994 merupakan keajaiban botani. Ciri-cirinya yang unik, seperti kulit kayu yang menggelegak dan dedaunan seperti pakis, menghubungkannya dengan tumbuhan runjung purba. Upaya konservasi berfokus pada perlindungan populasi liar yang tersisa dari ancaman. Program propagasi memastikan kelangsungan hidup Pinus wollemi dalam jangka panjang. Kisah pohon itu menyoroti pentingnya konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati. Kelangsungan hidup Pinus wollemi menawarkan harapan untuk masa depan konservasi. Kisahnya menginspirasi kita untuk menghargai ketahanan alam. Melindungi Pinus wollemi sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati planet kita yang tak tergantikan. Saat kita mengakhiri perjalanan kita terpesona oleh ketahanan makhluk-makhluk purba ini. Dengan mempelajarinya, kita mendapatkan wawasan tentang sejarah kehidupan di bumi. Terima kasih telah bergabung denganku dalam penjelajahan 7 hewan purba yang masih hidup hingga saat ini.